Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lantai 3. Perkenalkan, nama saya Jason. Kejadian ini terjadi saat saya sedang kuliah di kota Bekasi dan saya tinggal di rumah paman saya. Kejadian ini berawal saat paman saya pindah ke rumah barunya, yang mana saya pun ikut berpindah. Rumah paman itu mempunyai 3 lantai, yang mana di lantai 3 itu ada ruang untuk mencuci, kamar pembantu, dan ada studio bandnya juga. Di awal kepindahan, kejadian mistis sudah terjadi. Saat itu, si mbak pembantu paman saya selalu merasakan lelah ketika berberes di lantai 3. Si mbak merasa kerjaannya seakan tidak pernah selesai di lantai tersebut. Awalnya, tidak terlalu aneh, karena wajar kalau bekerja sebagai pembantu pasti lelah. Tapi lama-kelamaan, wajah si mbak selalu pucat kalau selesai berberes di lantai 3. Akhirnya, suatu kejadian terjadi. Pas banget waktu itu lagi maghrib, si mbak mengalami kerasukan. Di saat kejadian, saya memang tidak ada di rumah. Saya mendapatkan cerita ini langsung dari anaknya paman saya yang bernama Dedi. Dia cerita kalau si mbak kerasukan dan mengatakan kalau dia adalah penunggu rumah tersebut. Lebih lanjut lagi, dia mengatakan kalau dia adalah jin bermata satu. Jin itu bilang kalau dia sudah lama tinggal di situ dan marah kalau kamar mandi yang ada di bawah dibongkar dan dijadikan tempat untuk berwudu. Memang paman saya membeli rumah itu awalnya hanya 1 lantai, lalu direnovasi menjadi 3 lantai. Si jin mengatakan kalau dia mengancam tidak akan keluar dari tubuh si mbak dan bahkan akan membunuh si mbak kalau dia tidak diberikan tempat baru. Lalu paman yang memang mempunyai kemampuan supranatural mengatakan kalau dia harus berjanji tidak boleh mengganggu lagi. Dan sebagai tempat barunya, silakan mengisi lantai 3 dan dilarang menginjakkan kaki di lantai 2 ataupun lantai 1. Dan setelah kejadian tersebut, si mbak langsung memilih untuk mengundurkan diri. Selama 4 tahun saya tinggal di sana, saya sering mendengar ada suara di lantai 3 setiap malam. Saya memang diajarkan untuk tidak takut dengan makhluk halus karena kalau takut, mereka jadi lebih kuat daripada kita. Pernah suatu kejadian saat sedang bulan Ramadan. Saya lagi gak bisa tidur, padahal sudah jam 2 malam. Dan karena saya pikir sebentar lagi akan sahur, akhirnya timbul ide untuk main gitar. Karena kalau di kamar takut berisik, akhirnya saya putuskan untuk main di studio band yang terletak di lantai 3. Awal naik ke lantai 3, saya cuek saja karena memang sudah biasa dengar suara-suara seperti orang berjalan, atau suara seperti ada yang melempar batu dari lantai 3 ke lantai 2. Saat saya masuk ke studio pun saya masih merasa biasa saja. Sampai akhirnya ketika saya sedang memainkan gitar, tiba-tiba ada suara seperti shhh. Mendengar suara tersebut, jantung seperti mau copot karena suaranya jelas sekali di telinga saya. Kontan dalam keadaan terkejut, mata saya malah mencari arah suara tersebut. Dan yang lebih mengejutkan, saya melihat ada telapak kaki di atas plafon studio. Saya yakin itu bukan kaki manusia karena jarinya hanya 3 dan hanya 1 kaki yang terlihat. Saya belum mau beranjak karena kaki saya masih lemas-lemas-lemasnya. Sambil mengumpulkan tenaga, saya sambil beristighfar. Ketika semua sudah normal, saya baru turun ke kamar saya lagi. Masih di bulan Ramadan. Waktu itu nenek saya mengadakan buka bersama dengan beberapa saudara yang lainnya di rumah ini. Tapi saya dan Nendi sedang tidak ada karena kami punya kegiatan di luar. Saya kembali ke rumah sekitar jam 7 malam dan keadaan rumah masih banyak sepupu dan saudara. Salah satu sepupu saya yang namanya Ayu menceritakan kepada saya kalau saat itu dia ada di lantai 2 sedang menonton TV. Dan dia mendengar jelas ada seseorang yang sedang bermain drum. Awalnya, dia pikir itu saya atau Dendi.
Memang, hanya kami berdua yang sering ada di studio. Dan dia tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Sampai saat mau berbuka puasa, suara drum itu masih terus terdengar. Akhirnya Ayu berniat untuk ke ruang studio untuk memberitahu kalau akan segera maghrib. Tapi nyatanya, Ayu terkejut karena ketika dia buka lampu studio dalam keadaan mati dan suara yang tadi terdengar tidak ada lagi. Spontan saja, Ayu langsung turun ke lantai dasar dan menceritakan ke nenek dan keluarga yang lainnya. Kejadian berikutnya, ketika saya baru pulang dari kampus sekitar pukul 8 malam, tidak seperti biasanya. Ketika sampai rumah, saya langsung bersih-bersih. Ini, saya malah bersantai dulu di sofa dan membuka laptop untuk menonton YouTube. Lalu, samar-samar terdengar seperti ada suara cekikikan ketawa kecil di kamar Dendi. Saya pikir itu suara Dendi yang sedang teleponan dengan pacarnya. Saya dengarkan, ketawanya makin tegas saja, dan suara ngobrolnya juga terdengar sangat jelas. Walaupun apa yang diobrolkan tidak terlalu jelas, saya tidak curiga sama sekali, malah asik terus menontonnya. Waktu itu, yang saya tonton di YouTube tentang pemburu hantu. Sampai akhirnya jam setengah 11 malam, saya merasa kok tidak seperti biasanya. Sepupu saya itu lama banget teleponannya, tapi pikiran saya ya wajar aja, namanya juga pacaran. Sampai pada akhirnya tante saya memanggil saya dan titip pesan, "Jason, tolong nanti bukain pintu buatin dia, soalnya dia baru mau balik habis makan malam sama temennya." Di saat itu, saya langsung terdiam, bingung mau ngapain. Ini jantung untung buatan Tuhan, kalau ini jantung buatan manusia pasti sudah lepas. Saya cuma bisa bilang sama tante saya, "Terus yang telepon-teleponan di kamar Dini siapa, Tan?" Jawab tante saya dengan perasaan biasa saja. Tidak tahu, orang tidak ada siapa-siapa. Kejadian selanjutnya langsung dialami sama Dendi. Di kamar dia itu ada boneka manekin yang setengah badan, karena dia memang membuka usaha baju online. Saat itu, dia tidak merasa seperti biasanya. Dia merasa seperti ada yang mengawasi dia di dalam kamar itu. Saat mau terlelap, dia merasa ada seseorang di pinggir kasur yang mencoba mendekatinya. Dia juga merasa boneka manekin itu seakan menatap ke arah dia. Akhirnya, dia pindahkan boneka manekin itu di belakang kasur, yang mana posisi manekin itu malah ada di atas kepala Dendi. Dan disitulah kejadiannya. Dendi merasa ada deru nafas dekat dengan wajahnya. Antara berani atau tidak untuk membuka matanya, akhirnya dengan keberanian yang masih ragu-ragu, Dendi membuka matanya dan ternyata benar. Dia langsung melihat jelas wajah seorang yang rata. Tidak ada mata, hidung, mulut. Langsung Dendi spontan berteriak dan langsung lari keluar dan membangunkan semua orang. Besoknya, ada ritual untuk pengusiran jin tersebut. Karena menurut paman saya, mereka sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Mungkin sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.